Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut terdapat 3 klaster perjalanan yang menjadi fokus utama pengamanan saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Aan menyebut ketiga klaster tersebut berhasil dipetakan usai jajarannya melakukan survei jalur dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ketiga klaster pengamanan itu merupakan ruas jalur tol, jalur penyeberangan, dan jalur arteri atau wisata. Aan menguraikan pada jalur tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan. Tak hanya itu, ia pun telah menyiapkan personel pada titik rawan kecelakaan serta telah memberi arahan cara bertindak yang akan dilakukan. Sementara itu, khusus jalur penyeberangan, Aan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pelabuhan dan ASDP untuk mengatur arus lalu lintas penyeberangan selama periode Nataru. Selanjutnya, pengamanan juga akan dilakukan kepada jalur-jalur arteri, khususnya yang menuju tempat wisata di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Medan. Aan juga mengaku telah mewanti-wanti seluruh jajarannya agar dapat mengamankan ketiga klaster perjalanan itu secara optimal. Apalagi diperkirakan akan ada peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80%. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya intensitas serta mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Data dari Kementerian Perhubungan menyebutkan prediksi lonjakan 2,08% dari angka kendaraan dibandingkan dengan tahun lalu. Lantas seperti apakah persiapan yang dilakukan oleh Korlantas Polri? Simak perbincangan kami bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Assalamualaikum. Pak Aan. Waalaikumsalam, Jamar. Sehat, Pak Aan? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Kalau tahun kemarin kita ketemu di kilometer 29 ya, Pak Aan ya. Di Pak Aan kumaha Center. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, ini perbedaan Command Center dengan di kantor NTMC ini apa nih? Kita ini sama-sama adalah memantau? sama memantau. Ini ruang operasional National Traffic Management Center. Jadi ini seluruh Indonesia kita bisa pantau, termasuk tol, arteri, penyeberangan, dan dari sini juga memerintahkan ke anggota yang di lapangan. Ya. Ini monitoring dengan kilometer 29. Oke, jadi ini terintegrasi ya? Terintegrasi langsung ya Pak Aan ya? Oke, Pak Aan, tadi di opening saya sudah sampaikan ke pemirsa bahwasanya Kemenhub ini bilang akan ada prediksi peningkatan sebesar 2,08% untuk kendaraan di Nataru tahun ini. Tentunya persiapan pasti dipersiapkan lebih matang lagi oleh Korlantas Polri. Untuk persiapannya seperti apa? Ya melihat survei dari Kementerian Perhubungan ada peningkatan 2,82%. Ya. Artinya ada 110,6 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama libur Natal Tahun Baru 2025 ini. Baik itu mudik ataupun liburan gitu ya, liburan ke tempat wisata, ada yang mau kegiatan keagamaan, ada kegiatan rutin. Itu keseluruhan ada ya 40% lah dari seluruh penduduk Indonesia akan melakukan mobilisasi di jalan nantinya. Dan tadi juga disampaikan ada 3 klaster ya. Ada jalan arteri, kemudian juga menuju ke tempat wisata. Terus juga ada jalan tol ya, di titik-titik kemacetan dan juga rawan kecelakaan serta jalur-jalur penyeberangan ya, baik itu yang di Bali, kemudian yang ada di Merak dan juga Bakauheni ya. Itu seperti apa? Kenapa 3 klaster ini yang difokuskan? Ya, jadi setelah kita mendapatkan angka-angka tadi ya, kita melakukan survei ke jalan ya, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalur yang akan menuju ke wisata, dari penyeberangan mulai Bakauheni, Merak sampai dengan Ketapang Gilimanuk, itu sudah kita survei semua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan dan mendapatkan beberapa potensi potensi kerawanan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun
kemacetan atau perlambatan di ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga kita mengklaster ada 3 klaster yang menjadi perhatian kita di bidang Kamseltibcar Lantas ini. Yang pertama tadi di jalan tol, ini masih juga karena masih favorit masyarakat yang akan pulang kampung, mudik, mau wisata, itu melalui jalan tol. Ya. Sehingga kita sudah memetakan tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian tempat-tempat rawan kemacetan. Kemudian di jalur arteri, baik itu Pantura, kemudian jalur tengah, selatan, itu sudah kita survei ya. Ada beberapa potensi yang akan menjadi trouble spot atau rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kita sudah inventarisir ya, sehingga kita sudah ada strategi-strategi yang akan kita lakukan di situ. Jalur wisata juga demikian ya, sama, karena survei dari Kementerian Perhubungan 45% lebih itu akan melakukan perjalanan wisata ya. Jadi kita antisipasi, kita petakan potensi-potensi kerawanan di akses jalur wisata. Yang terakhir penyeberangan ya. Ini juga salah satu titik krusial yang mendapat perhatian kita, terutama ya jalur penyeberangan Merak Bakauni dan sebaliknya, kemudian Ketapang Gilimanuk dan sebaliknya, dan ada beberapa penyeberangan yang ini menjadi perhatian kita, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Baik, ini artinya langkah preventif tidak hanya dilakukan untuk para pemudik, namun juga untuk masyarakat umum yang mau liburan gitu ya Pak ya. Jadi fokusnya tidak hanya untuk pemudik saja ya. Semua yang liburan, yang beribadah juga kita jadikan pelayanan untuk memperlancar arus lalu lintas ke tempat peribadatan. Pak An, cara kerja dari Korlantas Polri untuk bisa memantau titik-titik di 3 klaster tersebut seperti apa? Apakah penerjunan dari tim pasti secara langsung ya untuk tim gabungan di lapangan, kemudian juga bekerja sama dengan pemantauan yang ada di sini, itu seperti apa Pak? Yang pertama, kita masih tetap ya, artinya menerjunkan personil di tempat atau titik-titik rawan kecelakaan maupun kemacetan tadi. Ya. Kemudian kita juga saat ini dibantu oleh teknologi ya. Kita tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Sekarang semua sudah digitalisasi. Betul ya. Contoh ini kita memantau real time ini. Ini real time ya, dan 24 jam. 24 jam ya. Tidak hanya memantau ini, tidak hanya memantau, nanti ada indikator-indikator ketika contoh di jalan tol ya. Dengan teknologi yang ada, kita bisa mendapatkan angka-angka per jamnya berapa kendaraan yang lewat, sehingga kita lihat dengan kapasitas jalan yang ada, kita harus melakukan apa. Ya, jadi kalau sudah 5.000 setiap jamnya 3 jam berturut-turut, berarti kita harus sudah melakukan intervensi, melakukan penambahan kapasitas jalan, kontraflow maupun one way. Terus kemudian ketika ada kendaraan yang bermasalah ataupun kecelakaan, ini teknologi kita sudah memberikan alert, notifikasi kepada posko ini, ketika ada kendaraan yang sudah 5 menit tidak bergerak, berarti itu ada hambatan. Segera dari sini kita infokan kepada petugas terdekat, sehingga penanganannya lebih cepat. Itu sudah ada aba-aba gitu ya Pak ya, dilihat sudah, dari jadi sini ya, Pak, sudah kelihatan semua di sini. Itu makanya kita tidak bisa lepas dari teknologi yang ada. Belum lagi nanti traffic counting yang ada di mana, di beberapa ruas jalan arteri, juga itu memberikan masukan kepada kita untuk mengambil keputusan. Kita juga tahun ini sudah akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui SMS Blast, kemudian WA Blast yang akan kita share kepada masyarakat yang kebetulan lewat situ, info apa saja nanti. Jadi sosialisasi juga dilakukan gitu Pak, supaya masyarakat juga nggak bingung. Nah, kalau kita bisa bilang Jakarta, terutama Jabodetabek, ini salah satu mobilitasnya yang paling padat begitu Pak ya. Banyak pekerja di sini, kemudian juga banyak masyarakat ataupun juga yang berkuliah begitu di Jakarta, di Jabodetabek, sehingga mungkin mobilitas yang meningkat ini kita bisa lihat apakah sudah terdata berapa titik-titik krusial dari tol keluar masuk dari Jabodetabek atau pintu keluar dari Jabodetabek yang saat ini jadi perhatian. Secara keseluruhan ya kita datakan untuk titik-titik rawan macet itu ada 786 titik ya seluruh Indonesia. Kemudian ada 780 titik
black spot atau rawan kecelakaan di seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita klaster lagi di tol, ya tol Trans Jawa terutama, ini ada beberapa titik rawan kecelakaan, ya ada di Semarang Batang, ya ini merupakan titik lelah perjalanan dari Lampung, dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Kemudian ada di kilometer 429 Jawa Tengah, ya tol Semarang Boyolali, itu juga titik rawan kecelakaan. Kemudian ada di tol Solo Ngawi, ada di kilometer 520, ini juga titik lelah, ya seringkali terjadi kecelakaan di situ. Kemudian di Ngawi Surabaya juga ini sudah kita petakan untuk di tol ini tempat-tempat rawan kecelakaan. Begitu juga dengan rawan kemacetan, ya di tol ini masih ada bottleneck, ya bottleneck di beberapa ruas, ada di kilometer 48 Jakarta Cikampek, 110 Cipali, 158 dan seterusnya. Kemudian rest area juga masih ini menjadi trouble spot, ya karena kapasitas yang terbatas, sementara volume kendaraan ini nanti pada puncaknya ini mungkin akan overload di situ. Ada ruas jalan tertentu juga di Jakarta Cikampek, pada saat puncak arus ini kita harus melakukan penambahan kapasitas jalan. Karena jalur atau jalan yang ada ini tidak bisa menampung volume kendaraan yang ada nantinya. Sehingga kita siapkan, ya beberapa strategi di tol ini untuk memperlancar maupun untuk keselamatan masyarakat yang ada di jalan. Arteri juga demikian, ya. Ada beberapa titik rawan kemacetan, ya. Ada pasar tumpah, ada lintasan sebidang kereta api, ada keramaian, ada kegiatan masyarakat. Ini kompleks sekali. Tapi kita sudah petakan ini, ya. Kita sudah membuat strategi-strategi yang akan kita lakukan nanti pada saat operasi nanti. Berbicara tentang kemacetan, kemudian berbicara tentang kecelakaan, pasti kan ada banyak faktor ya Pak ya yang mempengaruhi tersebut. Tidak hanya tentang bagaimana regulasi yang dilakukan, tapi juga kondisi fisik dari para pemudik dan juga masyarakat begitu. Kira-kira apakah ada himbauan tertentu untuk tahun ini, mengingat tadi ada penambahan jumlah yang cukup signifikan untuk jumlah kendaraan, sehingga apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Tentu ya, apabila akan melakukan perjalanan baik itu mudik, wisata maupun ke tempat peribadatan, ini pastikan kesehatannya prima. Itu yang terpenting, ya. Kalau tidak sehat jangan mengendara. Artinya jangan dipaksakan untuk mengendara. Lebih baik menggunakan angkutan umum, ya yang ada. Kemudian kendaraan juga demikian. Pastikan kendaraan ini juga prima. Karena banyak kasus yang menyatakan secara empirik, secara historis, ya kendaraan yang tidak prima mengalami gangguan di jalan ini akan menghambat kendaraan yang ada di belakangnya. Ya. Kemudian untuk keselamatan, ya masyarakat yang akan berwisata, ya terutama wisata lokal ini kebanyakan menggunakan angkutan terbuka, bak terbuka, angkutan barang. Ini kami himbau tidak menggunakan angkutan yang bukan peruntukannya. Gunakan ya angkutan resmi, ya bis maupun mungkin angkutan yang lain yang resmi yang dipastikan keselamatannya. Kemudian terakhir ini masih ya kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik, perjalanan wisata, kalau jaraknya jauh ya jangan gunakan kendaraan roda 2 ya. Karena ini sangat berbahaya ya. Terutama kalau bawa anak-anak ya Pak ya? Bawa anak-anak mau sendiri karena fisik manusia ini tidak, mungkin kendaraannya mampu sampai Semarang, tapi fisik pengendaranya itu kan mungkin tidak mampu untuk perjalanan jauh. Ya, jadi kami himbau tidak menggunakan roda 2. Dari pemerintah sudah nyiapin loh untuk mudik bareng. Ya, mudik bareng dari Kementerian Perhubungan, mudik orangnya masuk bis, kendaraannya masuk, motornya masuk truk. Kendaraannya orangnya masuk kereta api, nanti sepeda motornya dibawa oleh kereta api. Jadi ini pemerintah sudah menyiapkan ini. Ya. Baik, jadi sudah disiapkan sedemikian rupa begitu Pak ya, supaya masyarakat juga bisa nyaman. Nah, tadi ini menarik yang Anda sampaikan, masih ada masyarakat yang berpergian
dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, biasanya masyarakat kita tuh kalau misalnya dikasih tahu doang tuh biasanya nggak nurut gitu. Apakah ada razia ataupun juga pemantauan yang dilakukan bagi mereka yang melanggar? Tentu, begitu, Pak? Ya. Kita untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan semua, kita akan melakukan penegakan hukum. Ya. Namun kita juga sebelumnya ini sekarang sudah melakukan pengecekan, ramcek ya, dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Kita melakukan ramcek terhadap kendaraan angkutan bis. Ya. Kalau tidak layak, itu juga tidak boleh beroperasi. Ramcek juga dilakukan di tempat-tempat wisata, akses menuju wisata, ini kita lakukan ramcek. Ini untuk keselamatan bersama. Bagaimana kalau masih ada yang menggunakan tadi angkutan bak terbuka, kita tindak ya. Penindakan itu bisa justisir, artinya kita tilang, bisa juga mengingatkan, menurunkan penumpangnya. Itu salah satu tindakan preventif untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan mungkin nih ya, yang sering kali terjadi pada saat mudik, ini menggunakan kendaraan yang tidak resmi untuk pulang kampung. Karena murah mungkin ya ongkosnya, tapi itu jaminan keselamatannya nggak ada. Kita punya kasus di kilometer 58 ya, waktu mudik lebaran, itu kendaraan tersebut digunakan dalam satu hari bisa 8 rit bolak-balik dari Jakarta, Garut, Ciamis. Itu supirnya sama satu. Akibatnya apa? Kelelahan. Kalau sudah kelelahan, kerawannya nanti terjadi microslip, slip, kendaraan kecelakaan. Jadi gunakan angkutan resmi, ya, gunakan angkutan resmi, karena dengan menggunakan angkutan resmi artinya keselamatan juga terjamin. Kalau memungkinkan ya ikut mudik gratis. Yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Pak An, nanti kita akan bahas tentang jalur penyeberangan. Namun setelah ini jangan kemana-mana, pemirsa tetap di One on One.